Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Al-Fajri dari kelas 11A1. Jadi saya ingin membacakan khutbah Jumat. Judulnya itu waktu kita untuk apa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang semoga muliakan Allah. Banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan ayat berikut. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala barusan menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan Dia menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun, sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan peribadahan kepada Allah, sehingga justru melupakan aktivitas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang kami hormati, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa rupiah uang yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan karakter kita sebenarnya yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan akhirat. Kita seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan harus menyempatkan, padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Surat Al-An'am ayat 162. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah itu Maha Adil. Namun, kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah? Ketika ada SMS atau WhatsApp masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun mengapa saat Allah memanggil-manggil kita agar kita menghadap kepadanya, justru kita begitu berani untuk menunda-menundanya? Ketika bos atau komandan atau majikan atau atasan memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan Tuhan berkumandang, alangkah beraninya dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita saat itu adalah Tuhannya bos. Yang memanggil kita saat itu adalah penguasanya semua penguasa. Betapa kecilnya nominal uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ada anak yatim yang kesusahan hidup, berapa gerangan lembaran rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid dan begitu kecil ketika dibawa ke mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa saat sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kekerasan dan kita mengeluh kepanjangan? Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang kita sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan betapa singkatnya 15 menit ketika digunakan untuk nonton film. Betapa asyiknya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu. Tapi kita mendengar khutbah Jumat lebih lama sedikit dari biasanya. Kita begitu ringan untuk mengeluh dan bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca koran dan untuk membaca pesan-pesan WhatsApp, untuk membaca ratusan status Facebook. Lalu bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Sang Tuhan, yaitu Al-Quran. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk membaca 1 halaman kitab suci dan alangkah mudahnya membaca ratusan halaman novel. Jujurlah, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna atau menghabiskannya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah Ta'ala, namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika menggunjing tetangga atau bergosip dengan teman atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan dari surga sejauh-jauhnya. Sidang Jumat yang kami hormat, tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan yang lain, namun bukan berarti kita disuruh setahun hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Bukan. Lalu menjadi bagian orang lain. Bukan. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membenting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan dengan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal, harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, umroh, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Dia bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja, bukan pekerjaan yang remang-remang atau syubhat, apalagi yang haram. Kemudian, kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah, dengan catatan berbagai poin yang telah tadi kita sampaikan. Sekian dari khutbah Jumat singkat Ahmad Zaidan Al-Fajri. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.